Wahyu Astabrata. Tan hening wening upaya mudi nuring pangastuti. Tetek anggayo mukti sentosa rahayu. Ajur wungu nirdaya dan asepe sampurna. Dewi Kesuma, datanglah, datanglah, kumohon. Aji Sukmo, aku telah bersamamu. Kaulah suamiku. Mari menyongsong matahari. Sampur Jala Sutra. Kakang Sukmo, tolonglah aku. Lepaskan aku dari penderitaan ini. Rara Sunti. Rara Sunti. Oh, aku datang. Aku akan menolongmu. Rara Sunti! Wahyu Astabrata. Serial Sandiwara Radio ini dipersembahkan oleh PT Swadaya Prativi. Berlatar belakang sejarah Kesultanan Mataram. Menggetarkan, mendebarkan, menggelorakan semangat, cinta, dan perjuangan umat manusia yang ingin menyibak misteri kehidupan ini. Didukung oleh Ferry Fadli, Eli Ermawati, Ivone Rose, Yuli Mulyana, Idris Apandi, M. Abud, dan artis-artis top lainnya. Cerita ini ditulis dan diolah oleh Bu Nergis Muriono. Pengarah cerita dan naskah Agung Bahrodi. Ilustrasi musik Haris Sabar. Teknik dan montase Jamie Mumu. Dengan sutradara Ferry Fadli. Wahyu Astabrata. Kali ini mengetengahkan episode ketiga dengan judul Pangeran Puger Balelo. Dalam seri ke-85 ini didukung oleh para pemain Jumali sebagai Nandoko, Suryadin sebagai Guntur, Idris Apandi sebagai Patih Gending, Elias sebagai Kitayu, M. Abud sebagai Kolo Cokro, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Ada apa sih, Yu? Dari tadi tak perhatikan kok mukamu kusut banget. Aduh, aku lagi pusing nih. Mamaku minta dicarikan channel YouTube yang ada Sandiwara radionya. Apa ada coba? Loh, ada. Coba aja kunjungi channel YouTube Satria Collection. Di sana ada Sandiwara Radio, lagu-lagu kenangan,
dan masih banyak lagi. Wah, ini yang aku cari. Terima kasih ya, Res. Mengenang masa lalu adalah hal yang sangat menyenangkan. Ya, lagu-lagu kenangan, dangdut, pop, ataupun sandiwara radio yang kini sudah tidak bisa kita dengarkan lagi. Jangan khawatir, di konten kami sediakan itu semua. Semuanya bisa Anda nikmati di channel YouTube kami, Satria Collection. Tunggu apa lagi? Kunjungi YouTube channel kami. Jangan lupa subscribe, komen, dan like-nya. Nandoko sungguh tidak percaya jika Guntur memiliki pikiran buruk seperti itu. Pedang Guntur yang masih bernoda darah Sumangrah kini tepat di depan dada Nandoko. Mata Guntur makin merah dan liar bagaikan orang mabuk. Bibirnya bergetar, meliuk-liuk dan mendesis-desis seperti orang kesurupan. Nandoko berusaha setenang mungkin menghadapi keadaan gawat seperti itu. Kalau kau ingin membunuhku, silahkan Kakang Guntur. Bukankah aku bicara yang sebenarnya? Kita telah mendapatkan kepercayaan dari Kanjeng Pangeran Puger agar membantu semua pekerjaan dan tugas-tugasnya sebagai bupati. Kau benar-benar membuatku naik darah, Nandoko. Kakang Guntur, sekian lama kita telah bekerja sama dengan baik. Nampaknya kau mudah sekali melupakan kebersamaan kita selama ini. Jika kau inginkan kematianku sebagai seorang sahabat, maka dengan rela aku ikhlaskan, Kakang. Tapi sebagai seorang prajurit sejati, maka aku menyerahkan nyawaku. Tidak segampang memetik buah ranting. Kau ternyata pintar. Dan kau berani menantangku dengan halus. Kau memang prajurit sejati. Baiklah. Kalau kau tidak rela begitu saja menyerahkan kepalamu, maka kita terpaksa harus mengadu kekuatan, Nandoko. Jika itu yang kau inginkan, Kakang, aku akan meladenimu. Kau bisa menggunakan apa saja untuk menggantikan pedangmu yang patah. Aku bisa berbuat apa saja dalam keadaan apapun. Kita cukup lama terjun dalam dunia keprajuritan. Sekarang, apa yang kau inginkan, Kakang Guntur? Kita bertarung, Nandoko. Siapa yang kuat, dialah yang menang. Jika kau bisa mengalahkan aku, maka kau berhak melarang, mengatur, dan menyuruhku apa saja. Tapi sebaliknya, jika kau yang kalah, maka kau tidak boleh banyak mulut di depanku. Baik, usulmu kuterima. Bersiaplah. Sejak tadi aku telah bersiaga, Kakang. Bagus, bagus. Lihatlah ini. Menunggu apa lagi, Kakang? Sejak bertemu denganmu, aku sudah tahu sejauh mana jurus-jurus pedangmu yang hebat. Gunakanlah ranting pohon atau apa saja supaya kau bisa menangkis serangan pedangku, Nandoko. Selama anggota badanku masih utuh, aku bisa menghadapi tantangan dan rintangan. Ayo, Kakang, majulah. Dengan gesit, Nandoko menghindari tikaman dan sabetan pedang Guntur yang amat berbahaya. Nandoko tidak menggunakan apa-apa. Dia hanya bisa berkelit menghindari serangan Guntur yang bertubi-tubi, gencar dan mengerikan. Gulungan-gulungan sinar pedang yang tercipta sangat menyilaukan mata. Guntur ingin segera merobohkan kawannya sendiri, tetapi dia terkejut karena lama sekali tidak mampu melakukannya. Mengapa kau hentikan seranganmu, Kakang? Jangan sombong, Nandoko.
Nampaknya kau ingin pamer kemampuan di depanku, ha? Guntur juga bisa bicara dengan cara lain. Ternyata kau cukup tahu diri, Kakang. Iya, rasanya tidak adil bertarung dengan orang yang tidak bersenjata. Sekarang pedangku telah kutancapkan di pohon itu. Kita sama-sama bertangan kosong, Nandoko. Apapun yang kau inginkan, aku akan meladenimu, Kakang. Hentikan, goblok! Nandoko dan Guntur terkejut sekali ketika di hadapan mereka telah berdiri lelaki tinggi besar dan gagah perkasa. Mata lelaki gagah itu berapi-api melihat Nandoko dan Guntur yang sedang mengadu kekuatan. Guntur dan Nandoko mundur, memberikan hormat pada pemuda gagah yang bertolak pinggang di depan mereka itu. Apa yang kalian inginkan hingga kalian hendak saling membunuh? Tidak tahukah kalian bahwa kalian adalah teman? Teman yang seharusnya saling membantu dan saling melindungi. Guntur, Saya Kang Mas. dan kau Nandoko. Saya, Kang Mas. Kalian ini bukan apa-apa. Kalian ini hanya sekedar tangan panjang. Mengapa kalian hendak membesarkan diri sendiri? Nandoko, Saya, Kang Mas. apa tugas utamamu di Demak? Ah. Apa? Menggantikan kedudukan Kang Mas supaya membantu Kanjeng Patih Gending menjalankan tugas-tugas di Istana Kadipaten. Dan kau Guntur, apa tugasmu? Saya diminta untuk melatih para pemuda agar menjadi prajurit handal, Kang Mas. Dan sekarang, mengapa kalian saling cakar dan hendak saling membunuh di antara kawan? Ada apa? Aku ingin jawaban tegas dari kalian. Atau kalian sudah bosan hidup? Ampunkan kami, Kang Mas. Kami hanya menguji kemampuan kami masing-masing. Saya terpaksa meladeni apa yang diinginkan Kakang Guntur, Kang Mas. Jangan merasa kalian hebat. Jangan merasa kau kuat, Guntur. Aku bisa membunuhmu jika tidak kasihan kepadamu. Kemari kau, Nandoko. Kalau kalian tidak puas, ayo, majulah dan keroyoklah Kolocokro. Ayo, cepat, maju, keroyok Kolocokro. Kenapa kalian diam? Ayo, kenapa diam seperti tikus-tikus comberan disiram air panas? Ayo, siapa yang terkuat boleh maju dulu. Atau ingin kupuntir kepala kalian satu persatu? Wah, lawan bocah kecil saja tidak becus. Sok bertingkah. Ampunkan kesalahan saya, Kang Mas. Saya berjanji untuk memperbaiki. Apa artinya janji jika hanya di bibirmu saja? Ampunkan saya, Kang Mas. Saya bersalah. Kalian berdua sama-sama tolol. Sama-sama goblok. Bagaimana kalian bisa kuat jika di antara kawan sendiri berselisih paham? Kalian akan runtuh jika tidak bersatu. Ingat, yang kita hadapi adalah pemerintah Mataram yang memiliki laskar raksasa yang bisa menggilas apa saja yang menentang Mataram. Kalian membutakan mata. Kami... Diam! Tidak perlu banyak mulut. Kalian diam! Kalian seharusnya segera membantu Paman Gending yang bersusah payah membawa lari bocah kecil itu. Ayo, di mana dia sekarang berada? Di mana? Jawab! Kami tidak tahu, Kang Mas. Paman Gending dalam kesulitan. Mengapa kalian tidak membantunya? Paman Gending menginginkan kami pergi, Kang Mas. Ia akan menghadapi bocah kecil dan orang tua itu sendiri. Kalian harus segera membantunya. Jika tidak, bocah kecil itu akan jatuh ke tangan Kitayu. Jangan bodoh. Baik, Kang Mas. Kalau kalian tidak bisa dipercaya, mulai saat ini kalian boleh pergi dan berhenti bertugas. Aku akan menyampaikan masalah ini pada Paman Gending dan Kanjeng Pangeran Puker. Saya mohon, Kang Mas Kolocokro tidak melaporkan perihal kami kepada Kanjeng Patih. Kalau nanti Kang Mas melaporkannya, maka berakhirlah riwayat kami, Kang Mas. Kang Mas, saya mohon maaf. Aku tidak akan memaafkan kalian.
Kalian harus menebus kesalahan kalian dengan mahal. Sekali lagi saya minta maaf, Kang Mas. Janganlah masalah ini sampai ke telinga Kanjeng Patih. Apalagi sampai di telinga Kanjeng Pangeran Puger. Benar, Kang Mas. Benar. Kami terima salah. Kalian ini sungguh tidak tahu diuntung. Kalian harus merasakan ini. Aji Cokro Geni. Ya! Nandoko dan Guntur memejamkan matanya ketika Kolo Cokro melontarkan ajian Cokro Geni. Mereka mengira ajian itu menimpa mereka, tapi Kolo Cokro mengarahkannya ke sebatang pohon raksasa. Pohon besar itu roboh, hancur berantakan, dan hangus seketika dilalap api. Kalian lihat itu. Jika kalian membangkang dan mengabaikan tugas kalian, akulah yang akan turun tangan. Aku sendiri yang akan turun tangan. Apakah kalian tuli? Junjungan kalian berkelahi dan kalian tidak mau membantu. Mereka telah pergi dari sini. Tanpa membantah lagi, Nandoko dan Guntur langsung melesat meninggalkan Kolo Cokro. Mereka melesat menuju ke arah suara di mana terjadi pertarungan sengit antara Kitayu dan Patih Gending yang saling memperebutkan Aji Sukmo yang dikempit kencang di bawah ketiak Patih Gending. Adik Gending, jangan serakah. Serahkan bocah kecil itu kepadaku. Ya, aku tidak akan menyerahkannya ke tanganmu. Bocah ini milikku. Kalau kau menginginkannya, ambillah dan langkahi mayatku. Hei, siapakah kalian? Dan mengapa kalian ikut campur? Apa maumu laki-laki tua? Kalau kau hendak merebut bocah kecil itu, kau berhadapan dengan kami. Dan kau tidak akan kami biarkan lolos begitu saja. Aku tidak asing lagi dengan suara kalian. Ternyata kalian adalah tikus-tikus gending yang tidak tahu malu. Kalau kalian berdua sudah kalah dengan monyet kecil itu, mengapa kalian mencoba-coba hendak melawanku? Atau kalian sudah bosan hidup? Aku akan mengirimmu ke neraka, Pak Tua. Jangan lari lagi, maka maut akan merenggutmu. Nandoko dan Guntur kembali mengeroyok Kitayu yang sangat lincah dan gesit, menghindari serangan-serangan maut kedua perwira muda itu. Mereka sudah tidak memikirkan diri mereka lagi. Yang mereka pikirkan adalah bagaimana ingin menghancurkan Kitayu. Mereka mengamuk, membabi buta, serangan-serangan mereka banyak yang terhempas di tempat kosong. Sementara dari kejauhan,
sepasang mata menyala mengawasi pertarungan itu. Ada apa sih, Hiu? Dari tadi tak perhatikan kok mukamu kusut banget. Aduh, aku lagi pusing nih. Mamaku minta dicarikan channel YouTube yang ada sendiwara radionya. Apa ada coba? Loh, ada. Coba aja kunjungi channel YouTube Satria Collection. Di sana ada sandiwara radio, lagu-lagu kenangan, dan masih banyak lagi. Wah, ini yang aku cari. Terima kasih ya, Res. Mengenang masa lalu adalah hal yang sangat menyenangkan. Ya, lagu-lagu kenangan, dangdut, pop, ataupun sandiwara radio yang kini sudah tidak bisa kita dengarkan lagi. Jangan khawatir, di konten kami sediakan itu semua. Semuanya bisa Anda nikmati di channel YouTube kami, Satria Collection. Tunggu apa lagi? Kunjungi YouTube channel kami. Jangan lupa subscribe, komen, dan like-nya. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata ini. Sampai jumpa.